Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Kali ini saya berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Biting, Kecamatan Badekan, begitu teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, jam 11:28 siang hari begitu, tanggal 30 Maret tahun 2025. Nih, saya berada di jembatan Sumoro Bangun teman-teman. Nah, jembatan ini merupakan jembatan yang sangat ikonik sebelum kita memasuki kota Ponorogo. Kalau misal kita dari arah Wonogiri begitu. Di bawahnya ini ada dua pertemuan arus sungai, tapi saya kurang begitu paham ya sungai apa namanya. Dari sebelah kiri kita dan dari depan kita ini. Nah, di depan sana juga terdapat sebuah bendungan Sumoro Bangun kalau tidak salah. Nah, tujuan kita kali ini adalah menuju ke perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi perbatasannya begitu teman-teman. Beberapa tahun terakhir ini, barangkali tahun 2024 kemarin sempat viral juga kondisi aspal ya, yang biasa menjadi perbandingan antara wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau misal kita lihat ini kondisi aspal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini kondisinya bisa dikatakan sangat bagus, minim lubang begitu teman-teman. Nah, nanti kita coba lihat ya bagaimana kondisi jalan yang ada di perbatasan, tentunya di wilayah Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Apakah masih keriting? Karena beberapa waktu yang lalu sempat viral juga kondisi jalannya tidak bagus begitu. Padahal kalau misal kita perhatikan di wilayah Kecamatan Purwantoro itu sendiri merupakan wilayah perbatasan dan biasanya menjadi tolak ukur ya ataupun perbandingan dengan wilayah di sebelahnya, yaitu Provinsi Jawa Timur. Ngomong ada salah satu angkutan Ponorogo Purwantoro nih. Jadi mikrobus ataupun minibus ya barusan lewat. Barangkali jarang sekali ya angkutan yang melintas di sini. Saya akan mengajak Anda teman-teman untuk jalan-jalan begitu, belusukan, bisa dikatakan belusukan nggak ya? Di ujung timur dari Provinsi Jawa Tengah, barangkali ujung timur tenggara di Kecamatan Purwantoro. Dari perbatasan sama-sama Desa Biting ya, tapi yang satu masuk ke dalam wilayah Kecamatan Badekan dan yang satunya lagi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Purwantoro. Oke teman-teman, jadi jam 11:37 ya kita mulai perjalanan dari jembatan yang ada di Desa Biting ya. Ini kondisi jalannya bagus, mulus, minim lubang, dan juga di sebelah kanan dan kiri kita ini banyak sekali pepohonan, jadi sangat rindang teman-teman. Ini bisa menjadi alternatif ya kalau misalnya Anda dari wilayah Provinsi Jawa Tengah ingin berkunjung ataupun bepergian ke wilayah Provinsi Jawa Timur, terutama di sebelah selatan Jawa Timur seperti halnya Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, bisa banget nih. Ini kita melintasi rest area Biting yang ada di sebelah kiri kita. Sempat viral juga di situ beberapa tahun yang lalu ada sebuah jembatan gantung. Kalau tidak salah dinamakan dengan jembatan Pelangi teman-teman. Nah, ini dari sini tidak jauh lagi kita akan sampai ke daerah perbatasan ya. Nah, jadi kalau misal kita melintas di lintas selatan ataupun jalan raya ini, jalan raya provinsi ya, penghubung antara Wonogiri dan Ponorogo ini cukup berliku dan juga naik turun teman-teman. Ini kita berada di Dukuh Kresek ya, Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, setelah tikungan ini gapura selamat jalan ataupun gapura selamat datang. Kita berhenti sebentar di sini ya. Jam 11:41 kita berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini berada di Desa Biting ya, tapi nggak tahu saat ini kita masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Badekan ataupun sudah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Purwantoro. By the way, di depan ini ada bis bantuan kah? Tertulis ya PO Haryanto, tapi sepertinya sih itu unit bantuan. Nggak tahu juga sih teman-teman. Jetbus 5 itu.
Artinya Tugu Selamat Datang ataupun Gapura Selamat Datang dan juga Selamat Jalan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo ya. Karena ini ada reok-reokannya juga begitu teman-teman. Jadi bisa dipastikan Tugu ini masih masuk dalam wilayah Desa Biteng, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini kondisi lalu lintas lumayan ramai lancar begitu. Saya tadi juga sempat menjumpai beberapa plat-plat luar kota seperti halnya plat DK, W, S begitu, Jakarta, Semarang begitu, tapi hanya beberapa jumlahnya, belum begitu banyak. Teman-teman, siang hari ini, dan itu ada semacam apa ya, bisa dikatakan penjaga begitu, saya lupa namanya, kayak buto begitu tapi membawa palu, apa ya, lupa saya namanya teman-teman. Nah ini merupakan sebagai penanda barangkali kalau misal di sebelah barat itu sudah masuk, ataupun di sebelah depan kita ini sudah masuk ke dalam wilayah Desa Biteng ya, Kecamatan Purwantoro. Saya lupa itu namanya apa ya, Arca atau apa teman-teman, Arca apa ya. Nah, jadi ini merupakan Tugu Gupolo. Jadi Gupolo ini sebagai pelindung begitu barangkali teman-teman. Jadi di sini ada keterangannya juga, informasinya. Ini pembangunan Tugu Gupolo tapal batas ya, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Diresmikan oleh Bupati Wonogiri pada saat itu, Bapak Beguk Purnomo Sidi. Di situ tertara pada bulan Desember tahun 2006 teman-teman. Jadi sudah lumayan lama ya, hampir 20-an tahun nih, barangkali 19-an tahun nih. Nah, jadi setelah saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan warga setempat, jalan ini merupakan jalan di depan kita ini teman-teman ya. Jadi jalan yang ada di depan kita ini merupakan jalan menuju ke Bukit Cumbri. Ini katanya akses tercepat, dan di sebelah kiri jalan ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Purwantoro, dan di sebelah kanannya sudah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Badekan. Bisa dikatakan jalan ini juga jalan pemisah begitu ya. Nah, itu Tugu Gupolonya. Nih, Tugu Gupolo tapal batas teman-teman, ada di depan kita ini, dan ini sambungan jalannya ya, sambungan aspalnya yang belum lama ini diaspal begitu, menurut informasi yang saya dapatkan tadi. Nanti kita coba lihat sampai ke Purwantoro gimana kondisi jalannya begitu. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan ya Bukit Cumbrinya. Ini sayang ketutupan dengan rumah ini yang ada di depan kita ini. Jam 12:03 kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Purwantoro teman-teman. Nah, ini kita mulai memasuki wilayah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Ini kondisi jalannya sudah bagus ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan beberapa tahun yang lalu, barangkali 1 tahun yang lalu begitu, karena saya terakhir kali melintas jalan ini tepat 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, dan kondisi jalannya tidak sebagus ini teman-teman. Ini sudah bagus, sayangnya ya, jadi ini enggak lebar begitu aspalnya. Di sebelah kiri ini masih cor, tapi sudah oke sih. Cornya pun bisa kita lalui kalau misal kita menggunakan sepeda motor dan jalan santai seperti ini. Ini kondisi lalu lintas
terkini di Desa Biting barangkali, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Min 1 Lebaran. Jadi besok Lebaran teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan untuk Anda semua tentunya. Dan semoga kita selalu diberi kemudahan kesehatan dimanapun kita berada begitu. Selalu berbuat baik dan selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada. Ini kondisi jalannya cukup berliku dan juga naik turun ya. Jadi nggak bosan kalau misal kita melintasi jalan dari Provinsi Jawa Timur menuju ke Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah kiri kondisi pemandangannya ataupun pemandangan alamnya sangat luar biasa indah teman-teman. Kita melintas di depan SMP Negeri 3 Purwantoro ya. Dan saya saat ini hanya berjalan sekitar 40 km per jam saja. Jalan santai teman-teman. Untuk kondisi cuaca lumayan panas, sekitar 30 hingga 3. Kita melintasi jalanan yang seperti Irong Petro sih sebenarnya. Jadi ini muternya cukup jauh. Nggak tahu kenapa dibuat jalan seperti ini. Hampir mirip dengan jalan yang ada di Kecamatan Sidoarjo ya. Kalau di sana itu disebut dengan Jalan Irong Petro karena bentuk jalannya seperti hidungnya Petro ya, tokoh pewayangan kuno kawan gitu. Ini juga cukup nikong sih dan juga panjang juga. By the way, kondisi jalannya sudah bagus nih teman-teman. Gak ada lubangnya sama sekali karena belum ada setahun ya di aspal ya. Kita coba lihat nanti sampai ke depan pasar seperti apa kondisinya. Depan pasar Purwantoro. Nah ini berliku lagi. Di belakang saya nggak ada kendaraan sama sekali. Di depan juga sepi. Ini sayangnya ya. Jadi untuk akses transportasi dari kota Ponorogo ataupun provinsi Ponorogo menuju ke Wonogiri ataupun Solo itu sangat jarang untuk transportasi umumnya. Yang ada hanya barangkali mikrobus itu teman-teman, bis-bis mini itu. Dan itu pun hanya sampai ke Purwantoro, nggak sampai ke Solo ataupun Wonogiri kota. Sebenarnya kalau misal kita dari arah Trenggalek ataupun Blitar itu ada ya di sana untuk transportasi umumnya. Itu ada beberapa bus medium yang melayani rute Trenggalek ataupun dari Tulungagung ke Ponorogo, Sarimulyo barangkali kalau tidak salah. Nah yang agak sedikit kesulitan itu dari Ponorogonya menuju ke Wonogiri. Paling mentok cuma sampai Purwantoro teman-teman. Nah jadi nggak terasa ya, ternyata jalan bagusnya cuma sampai sini saja. Ini saya kurang begitu paham sampai dusun mana. Nah ini perbatasannya sampai sini. Nah ini sudah jalan lamanya teman-teman. Meskipun jalan lamanya tapi kondisinya ya masih lumayan bagus ya kalau menurut saya. Ada beberapa tambalan-tambalan seperti ini dibandingkan dengan yang ada di perbatasan beberapa tahun yang lalu. Ini masih sebentar lagi kita melintas di depan SPBU Paling Timur yang ada di Kecamatan Purwantoro barangkali. Ada di sebelah kiri kita teman-teman. Dan di sini ada beberapa pol ya ataupun garasi-garasi beberapa PO. Itu tadi di sebelah kanan adalah Jubrima dan sebelumnya ada Rosin kalau tidak. Jam 12:10 kita berhenti tidak jauh dari perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ini bagus banget sih view yang ada di sini ngomong-ngomong.
Ini sawah-sawah yang ada di depan kita, ada beberapa yang sudah ditanami padi begitu, tapi sepertinya agak kesulitan air ya di daerah sini. Moga-moga aja turun hujan lagi begitu teman-teman. Sehingga masyarakat Indonesia khususnya bisa benar-benar swasembada pangan ya. Ini nggak tahu kalau misal di daerah sini itu sumber airnya dari sungai apa ataupun waduk apa. Bagi yang paham nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Ini di sebelah selatan ada deretan pegunungan. Pegunungan apa by the way? Samar-samar ya, di sana kelihatan ada beberapa rumah tuh. Barangkali di sana Kismantoro kah? Saya belum pernah ke Kismantoro ngomong-ngomong teman-teman. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pasar Purwantoro. Terkadang saya salah nyebut ya antara Purwantoro dengan Wuryantoro. Tidak jauh dari sini, ini ada semacam bangunan, sepertinya akan dijadikan sebagai puskesmas teman-teman. Tapi kurang begitu paham ya, karena masih dalam proses pembangunan sepertinya. Dan gede banget nih di sebelah kiri kita. Ada pertigaan sebelah kiri ke Kismantoro. Barangkali next ya saya pengen menjelajah ke Kismantoro teman-teman. Ini terminalnya hanya ada satu armada dari Agramas begitu. Oke, jadi yang ke kiri itu mengarah ke arah Kismantoro, terus di depan ini ada pertigaan lagi. Ke kanan itu bisa mengarah ke arah Kohpelem ataupun Bulukerto. Ini ada Tunggal Putra dari Jakarta barangkali ya. Sangat ramai ternyata teman-teman kondisi siang hari ini di depan Pasar Purwantoro. Pasarnya ada di depan kita. Ngomong-ngomong, beberapa waktu yang lalu saya sempat menjelajah juga, melihat-lihat kondisi Pasar Purwantoro, dan gede sekali. Ini meskipun panas, tapi di area parkir banyak tuh motor-motor ataupun mobil yang masih terparkir. Jadi teman-teman bisa tonton videonya yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu barangkali, Pasar Purwantoro ya. Jadi cukup ramai sih, terminalnya juga cukup ramai karena yang naik dari sini itu tidak hanya warga Purwantoro saja, dari Badekan, Kecamatan Badekan, dari Kismantoro, dari Kohpelem, Bulukerto, itu juga naik dari sini. Makanya tadi kalau saya perhatikan sih lebih ramai Pasar Purwantoro ya jika dibandingkan dengan Pasar Badekan. Saya nemu spot bagus nih. Kita berhenti sebentar. Jadi masih jam 12:21. Ini saya berhenti, nggak tahu di daerah mana. Masih di wilayah Kelurahan Purwantoro ataupun sudah masuk ke wilayah Desa Joho ya. Ini kondisi jalanan setelah nanjak begitu. Ini selepas SD Negeri 1 Purwantoro tadi teman-teman. Di sebelah kiri ini ada area pematang sawah dan luar biasa, sangat indah sekali. Di depan sana ini kemungkinan ya kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa koreksi, kayak Gunung Brojo kalau tidak salah sih. Saya belum pernah ke sana soalnya. Pengen sih nanti menyempatkan waktu menjelajah ke sana teman-teman.
lanjutkan lagi menuju ke Lemah Duur teman-teman. Agak ngeri-ngeri sedap sih ini. Ayam balap itu tadi. Nah itu seringnya gitu ya, sering-sering lop gitu. Dari atas sudah kenceng agar nanti pas nanjaknya nggak kesulitan. Alhamdulillah sih kondisi cuaca panas meskipun ada beberapa area yang berawan. Sempat berhenti sebentar tadi karena apa ya, terpesona dengan keindahan bukit yang ada di sebelah kiri kita tadi. Ini jalan raya provinsi ruas Ponorogo Wonogiri teman-teman. Ini saya hanya jalan pelan-pelan 20 km per jam karena memang jelek ya di sini ya, di bawah ini. Tidak berlubang tapi bumpy teman-teman. Nah ini lumayan ekstrim ya, tulisannya Lembah Brojo 12 km lagi. Ini di sebelah kiri ada tulisannya juga Lemah Duur Joho. Sebenarnya nggak begitu ekstrim sih, nggak begitu terjal, hanya saja lumayan panjang untuk tanjakannya dan kondisi jalannya itu sangat bumpy, nggak sedikit lagi, jadi bergelombang begitu teman-teman. Kalau misal mau kenceng nggak enak, pelan-pelan lama begitu karena sangat panjang ini tanjakannya. Jadi sayang ya, jarang bus yang lewat. Ini jam 12:31. Kalau misal musim lebaran seperti ini tidak bisa diprediksi ya kapan bus akan lewat, karena kalau misal dari arah barat itu biasanya ada beberapa yang terjebak macet begitu, jadi kurang bisa diprediksi. Kita lanjutkan lagi perjalanan kali ini. Jadi sedikit bumpy, juga ada beberapa yang berlubang kecil-kecil teman-teman. Nah jadi video kali ini saya ngajak Anda untuk jalan-jalan begitu ya, belusukan di jalan provinsi ini. Nah barusan saya ngisi BBM di Pertamina ataupun apa ya, SPBU teman-teman, sampai loadingnya lama ya di SPBU yang ada di Miricinde. Ini SPBU baru dan cenderung sepi dan pelayanannya sangat baik teman-teman. Jadi bagi Anda yang melintas dari Wonogiri menuju Ponorogo ataupun sebaliknya, ini bisa sekali dicoba untuk alternatif mengisi bahan bakar ya di Miricinde setelah Pasar Wuryantoro di sebelah kanan nih. Kalau misal dari arah Wonogiri di sebelah kiri jalan. Pelayanannya ramah dan juga SPBU-nya cenderung sepi dan masih baru ya. Jadi masih sangat bagus teman-teman pelayanannya.
tanjakan Lemah Dhuwur tadi, setelah tanjakan Lemah Dhuwur yang ada di Desa Jowo, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Purwantoro. Ini di sebelah kanan kita ini ada beberapa bus. Ini biasanya Agung Sejati yang parkir di sini. Tapi ini ada M-Trans. Ini ada M-Trans dan juga Agung Sejati. Nah, ini saya sudah melipir di area persawahan, teman-teman. Ini nggak betah kalau misal lihat sawah-sawah seperti ini. Ini jam 12:41. Saat ini kita berada di perbatasan ya. Di depan kita ini merupakan daerah ataupun gapura perbatasan. Di depan sana sudah Slogoimo, ini Purwantoro, teman-teman. Ini pemandangan yang ada di sini sangat luar biasa indah sekali. By the way, ini kondisi air yang ada di sini masih sangat bagus, loh begitu ya. Kalau misal orang zaman dulu bilangnya itu, ini masih banyak sekali airnya, jadi nggak kesulitan barangkali di sini. Nggak tahu sumbernya dari mana. Sejuk yang jelas di sini, anginnya sepoi-sepoi begitu. Dan alhamdulillahnya mendung, teman-teman, berawan. Di depan kita ini kalau misal kita perhatikan di sana lumayan panas ya. Paling asik jalan-jalan di sawah seperti ini sih. Jadi ini barangkali nunggu setelah lebaran baru digarap barangkali. Karena ini sudah lumayan tinggi benihnya. Winih ya. Oh, yang di sebelah ataupun di depan kita ini ada beberapa yang sudah ditanami malahan. Agak absurd ya, teman-teman ya. Jadi tadi bisa saya simpulkan kondisi jalan di perbatasan sudah sangat bagus, tapi sayangnya nggak sampai pasar Purwantoro sih, hanya beberapa kilometer saja barangkali. Dan sampai di sini dulu, teman-teman, untuk perjumpaan kita kali ini, karena di depan itu sudah perbatasan antara Purwantoro dengan Slogoimo. Ngomong-ngomong, saya dulu pernah mengalami trouble ya di daerah situ malam-malam hari. Kebetulan pas bawa mobil mogok di situ, jadi cukup memorable ataupun sangat terkesan begitu. Ini kondisi pemandangan alam yang sangat indah di area perbatasan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Ardiansah Ramyarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.